Halo para heroes, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Akhirnya film Shah Rukh Khan terbaru rilis juga dan melebihi ekspektasi. Luar biasa mantap, apalagi kalau udah duet dengan Deepika Padukone, dijamin pasti fenomenal. Pasti udah penasaran banget kan? Oke lah, langsung aja. Ini dia alur cerita Jawan 2023. Let's get it on. Kisah dibuka di perbatasan India. Seorang pria hanyut di sungai dan gak sengaja ditemukan oleh seorang anak bernama Unyil dan ibunya yang kebetulan ada di pinggir sungai. Lanjut membawa pria yang kondisinya kritis tersebut ke desanya dengan kuda milik kameramen. Setibanya di desa, dia pun langsung diobati oleh nenek tabib di sana dengan pengobatan tradisional. Kemudian mencukur rambutnya sampai botak dan membalut seluruh tubuhnya dengan perban layaknya mumi. Saking parahnya luka-luka yang dideritanya dan masih nggak sadarkan diri alias koma. Beberapa bulan kemudian, saat sedang diadakan pesta persembahan untuk dewa mereka, tiba-tiba desa mereka diserang oleh kelompok tentara diktator di sana. Mereka menghabisi siapapun warga yang mereka temui. Korban jiwa berjatuhan tak terhitung jumlahnya. Suasana desa benar-benar mencekam. Di saat genting tersebut, ketua suku berdoa ke dewa meminta pertolongan dan bersamaan Bang Mumi tersadar dari komanya. Saat si Unyil dan ibunya akan dihabisi oleh tentara, tiba-tiba ada tombak menembus tubuh tentara tersebut dan tamat di tempat, dan otomatis si Unyil selamat. Ternyata itu berasal dari Bang Mumi. Dia pun melompat dari tebing sambil menombak salah satu prajurit di sana sampai tamat. Lanjut dengan modal tombak tersebut berhasil menghabisi semua prajurit dan kameramen dengan sangat enteng sekali. Asli OP parah. Bang Mumi sempat kena gampar dengan obor hingga perban di kepalanya terbakar. Ternyata nggak mempan dan cuma perbannya aja yang terbakar, bahkan selai rambutnya pun nggak terbakar. Asli buffnya nggak ngotak. Dan singkatnya semua musuh pun tamat tak bersisa oleh Bang Mumi sendirian. Melihat itu seluruh warga desa pun bersujud padanya dan menganggap dia adalah utusan dewa. Ternyata Bang Mumi kehilangan ingatannya. Unyil pun bersumpah akan membantu mengembalikan ingatannya sebagai balas budi padanya. Dan inilah Jawan 2023. 30 tahun kemudian di stasiun kereta api, seorang wanita bernama Kalki masuk ke kereta api Metro. Helena sang hacker pun menghack komputer petugas dan mengganti hasil scan isi tas gitar milik rekannya si Janvi yang tadinya beceng berubah jadi gitar, sehingga bisa masuk ke kereta api. Helena pun dengan modal laptop kentang spek rata kiri sengaja menghack lampu lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan dan kemacetan yang parah agar target mereka si Alia yang diantar supir dengan mobil terjebak macet dan terpaksa memilih naik kereta api Metro dan digiring masuk ke kereta api oleh Laksmi yang juga komplotan mereka. Dan terakhir masuk Bang Mumi berjalan tergopoh-gopoh kayak abis mabuk lem. Saat kereta mulai jalan sesuai aba-aba dari Kalki, Helena pun menghack lintasan rel kereta api sehingga kereta pun terhenti tepat di tengah terowongan bawah tanah. Semua penumpang pun auto panik dan saat itulah skuad cewek muncul dan memberondong langit-langit kereta dan menodong seluruh penumpang sambil bilang harap tenang. Petugas di stasiun pengontrol pusat kereta yang melihat kejadian tersebut coba menghubungi petugas di kereta. Sayangnya petugas ditodong duluan oleh skuad. Tiba-tiba pria bertubuh kekar berhasil melumpuhkan Kalki dan balik menodongnya dan menyuruh mereka semua untuk menghentikan aksi. Melihat itu Bang Mumi pun bangkit dan berjalan seperti orang tua ke arah Bang Unyil dan tiba-tiba berhasil merobohkan Bang hanya dengan perbannya. Asli perban OP parah dan bilang dasar noob menang skin doang padahal skill ampas. Lanjut mengikatnya dan memasangkan perban tersebut ke dirinya dan terungkaplah wajahnya yang botak dan kumis yang beruban. Lanjut bilang seluruh penumpang terhormat dan ginilah nasibnya kalau ada yang sok jagoan, maka keselamatan kalian bisa terancam. Nggak percaya? Oke, lihat ini. Tiba-tiba Bang Mumi memberondong seorang gadis dengan becengnya sampai tamat tepat di depan kamera CCTV. Alhasil seketika wanita itu pun tumbang bersimbah kecap. Semua penumpang, kameramen dan petugas kereta Metro yang melihat itu sangat syok dan ketakutan karena ternyata ancaman mereka benar-benar serius dan bukan gertak sambal belaka. Tim khusus anti teror yang dipimpin Armada pun diterjunkan dan telah tiba di kantor MMRC. Bang Mumi bilang ke Nasmadar kalau keinginannya nggak dituruti maka satu persatu penumpang di sini akan dia habisi dan permintaannya adalah berbicara langsung dengan Menteri Pertanian. Nasmadar pun menghubungi Menteri Pertanian dan dia pun langsung tiba di kantor MMRC. Pak Menteri pun menelepon, ada yang bisa dibantu Bang? Bang Mumi bilang kalau Pak Menteri bisa jawab semua sandera bakal gue lepasin. Jadi apa Pak Menteri tahu nomor 10821? Menteri jawab, mana gue tahu. Bang Mumi bilang coba ingat-ingat lagi, masa nggak tahu nomor 10281? Pak Menteri jawab, oh itu nomor togel ya? Bang Mumi bilang salah, itu adalah hari musibah gagal panen senegara. Masa Pak Menteri nggak tahu? Ya udah gue habisin aja seluruh penumpang di sini. Pak Menteri bilang jangan Bang, nggak ada cara lainnya gitu. Bang Mumi jawab, ya udahlah ya, sebagai gantinya sekarang gue minta uang tebusan sebesar 400.000 crore ditransfer ke rekening yang gue berikan dalam waktu 5 menit. Menteri bilang nggak mungkin Bang, uang sebanyak itu cair dalam waktu sesingkat itu, butuh proses dan birokrasi di pemerintahan yang makan waktu. Bang Mumi bilang tenang aja, nanti pasti bakalan ada orang yang akan mentransfer uang itu dalam sekejap kok. Lanjut Bang Mumi menyapa Alia dan menyuruh dia menelepon
ayahnya, yang ternyata ayahnya adalah Kali Gakuen, sang miliarder pedagang senjata terbesar keempat di dunia. Kali sedang memberikan rasa belasungkawa pada Pak RT yang tadi malam, yang padahal dialah yang ngabisin karena udah berani menolak permintaannya. Asli tega banget. Saat nerima telepon dari anaknya kalau dia sedang diculik, ajudan Kali bernama Namrud pun memberikan telepon dari Kali ke Pak Menteri yang ternyata merupakan antek-antek Kali, bilang kalau Kali bersedia untuk membayar seluruh tebusan itu agar anaknya si Alia selamat. Asli sultan banget. Segera Kali mentransfer uang yang diminta ke rekening yang telah diberikan oleh Bang Mumi. Alia nanya, "Woi Om Mumi, kenapa lu melakukan hal kayak gini?" Bang Mumi bilang, "Lu yang anak orang kaya mana tahu pedihnya jadi orang miskin, susahnya mencari sesuap nasi. Contohnya dia," sambil menunjuk anggotanya si Kalki. "Lihat dia," sambil menangis Kalki pun bercerita dan flashback. Kalki adalah anak dari seorang petani yang punya satu traktor dan terlihat bapaknya selalu ceria. Tiba-tiba datang dua mobil ke rumah Kalki, disaksikan warga di sana. Ternyata itu rombongan debt kolektor pinjol. Ternyata tanpa sepengetahuan anak dan istrinya, ayah terlilit utang pinjol untuk modal usaha. Ketua debt kolektor si Takur bilang, "Woi, bayar utang lu." Bapak memohon, "Tolong lah bang, kasih tambahan waktu. Sekarang uangnya belum ada, panen kemarin gagal karena musim kemarau." Takur jawab, "Ah bohong, pokoknya gue nggak mau tahu, lu harus bayar utang lu hari ini." Lanjut memukulinya dengan tapak sepatunya. Kalki dan ibunya nggak tega melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Asli tega banget. Ayah memohon, "Tolong lah bang, jangan gitu bang, gue malu sama anak dan istri gue." Takur makin jadi dan mempermalukannya di depan keluarga dan warga di sana dengan melepas kain sarungnya. Ayah pun merasa sangat malu. Dan warga pun gak tega melihatnya tapi gak juga mampu menolongnya. Lanjut ayah diterjang sampai tersungkur oleh Takur dan digebuki oleh skuad debt kolektornya. Kalki dan ibunya langsung bergegas mengambilkan kain penutup untuk ayahnya dan menolongnya. Asli tega banget. Kalki pun memohon untuk berhenti menggebuki ayahnya. Takur bilang, "Makanya bayar utang lu, udah sekarang bawa traktornya." Ayah mohon, "Jangan bang, itu harta gue satu-satunya." Takur bilang, "Ini aja baru untuk bayar bunganya, nanti gue kembali lagi." Lanjut pergi sambil menyita traktornya. Asli miris banget. Ayah bangkit dan bilang, "Udah jangan nangis, gue mau nganterin Kalki mendaftar kuliah." Sambil tersenyum ayah bilang, "Nak, papa nggak apa-apa kok, jangan dipikirin, lu harus sekolah yang tinggi ya, soal biaya biar papa yang usahain. Pokoknya lu fokus belajar aja." Dan tak lama bus pun tiba dan Kalki naik bus pergi dari sana. Di halte tersebut, ayah yang merasa kalut, putus asa dan dipermalukan di depan warga kampung tak sengaja melihat selebaran bergambar dan dapat ide sesat dari sana dan langsung melancarkan aksinya di atas pohon. Dan seketika nyawa ayah pun tamat di tempat. Please jangan ditiru, sesusah-susahnya hidup kita, tolong jangan sampai memilih jalan ini. Dan saat Kalki turun dari bus sepulang sekolah, dia sangat shock dan gak percaya melihat kondisi ayahnya tersebut. Yang terakhir dia lihat tersenyum, ternyata sekarang udah gak bernyawa dan mengambur lari ke sana, di mana seluruh warga kampung udah rame berkumpul di sana. Hari pun ikut bersedih, hujan pun turun dengan deras. Ayah pun disemayamkan di rumah duka. Tiba-tiba skuad debt kolektor pimpinan Takur datang lagi dan melihat nasabahnya bukannya ikut berduka cita, malah bilang, "Kok dibayar utang lo?" Asli nggak punya hati. Ibu bilang, "Traktor kan udah lu sita, emang belum cukup?" Takur bilang, "Itu baru cukup untuk bayar bunganya aja. Pokoknya utang lu masih nunggak. Pokoknya gue nggak mau tahu, lu harus bayar utang suami lu." Lanjut mencabut kalung ibunya sambil tertawa. Asli super tega. Melihat kelakuan Takur yang udah di luar batas normal dan kewajaran manusia, Kalki mendekat dengan langkah santai tapi pasti dan mantap dan tiba-tiba mencangkul kepala Takur yang berisi otak kotor tersebut. Dan seketika nyawanya pun melayang menyusul ayah Kalki tersebut. Rasain, semua orang yang mendengar cerita itu di kereta auto meneteskan air mata. Asli sedih banget. Lanjut Bang Mumi bilang, "Itulah pedihnya hidup jadi orang miskin. Oleh karena itu gue akan memberikan seluruh uang tersebut ke seluruh warga yang kurang mampu, terutama para petani gagal dan kelompok ekonomi yang kurang beruntung di negeri ini. Dan gue nggak akan mengambil sepeser rupiah pun dari uang tersebut." Alia hanya bisa terdiam mendengarnya. Bang Mumi pun membisikkan pesan ke Alia untuk disampaikan ke ayahnya. Apakah itu? Nanti akan terjawab. Lanjut, bersamaan Bang Mumi dan skuad menerima notifikasi kalau uang tebusannya udah ditransfer, Kali udah masuk. Semua orang disuruh bergembira oleh Bang Mumi tapi masih diam karena masih takut ke Bang Mumi. Bang Mumi pun menyuruh wanita itu untuk bangkit dan ternyata masih hidup, dan dia adalah Iskra, si ahli acting dan juga anggota komplotan tersebut. Melihat itu semua penumpang pun auto bersorak gembira dan bertepuk tangan melihatnya. Timnas Madar pun udah menunggu di stasiun pemberhentian kereta berikutnya untuk menggerebek pelaku, sedangkan Bang Mumi dan skuadnya sedang membagikan sesuatu ke seluruh penumpang. Kereta pun tiba dengan penuh asap. Saat pintu terbuka, keluar gas air mata buaya dari sana dan ternyata seluruh penumpang udah memakai topeng perban Mumi di kepalanya yang udah dibagikan tadi. Alhasil seluruh tim anti teror pun bingung untuk menangkap pelaku sehingga tim Bang Mumi berhasil kabur dan lolos dari sergapan tersebut. Dan benar aja, segera seluruh uang tebusan tersebut dibagikan dan ditransfer ke seluruh petani miskin dan warga yang kurang beruntung dan mencegah petani lain seperti ayahnya Kalki. Seluruh warga yang menerima bantuan tersebut pun sangat bergembira dan masuk berita.
Di kediaman Kali udah ada Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan yang merupakan babunya Kali nobar berita tersebut dan hanya bisa kesal dan bilang, ya udahlah ya, yang penting anak gue Alia selamat. Nas Madar yang juga ada di sana berjanji akan menangkap pelaku teror tersebut secepatnya. Alia pun menyampaikan pesan ke ayahnya dan bilang, sampaikan salam dari Vikram Ratore. Kali pun sangat shock mendengar nama tersebut. Di markas rahasia Bang Bumi membongkar penyamarannya yang ternyata nggak botak dan mencabut kumis palsu ubannya, dan dia ternyata nggak tua dan masih muda bernama Asyad Ratore, yang ternyata markas mereka ada tepat di bawah penjara khusus perempuan tersebut. Lanjut skuad cewek ganti kostum napi dan kembali ke penjara dan masuk ke sel yang sama. Dan ternyata Asyad ini si ketua pembajak adalah sipir penjara tersebut, sehingga wajar aja skuad cewek napi bisa bebas keluar masuk penjara tersebut. Asyad pun mewakili penjara tersebut menerima penghargaan dari PBB atas jasanya membuat dan membagikan kaki dan tangan palsu untuk kaum disabilitas secara gratis di negara tersebut. Dan juga para napi di sana menjahit dan membagikan seragam sekolah gratis ke seluruh anak di negara tersebut. Asli tauladan banget. Lanjut, ibu angkatnya nggak tega melihat Asyad jadi bujang lapuk, menjodohkan Asyad dengan janda kembang beranak satu, dan saat janjian ketemu malah bertemu dengan anaknya yang bernama Suci dengan tujuan untuk mengujinya, dan ternyata layak jadi bapak barunya. Lanjut bertemu dengan Narmada dan akhirnya mereka berdua saling jatuh cinta dan berencana menikah. Asyad pun melanjutkan misi berikutnya, yakni menuntut keadilan untuk Dr. Iram dan mentarget Menteri Kesehatan. Di tempat lain, Menteri Kesehatan yang sedang kampanye untuk pemilu yang akan datang mengumbar janji dan bilang, kalau gue terpilih lagi jadi Menteri Kesehatan, maka rumah sakit di seluruh negeri ini akan gue jadikan bertaraf internasional kelas 1 dunia. Padahal kenyataannya sebaliknya, di masa jabatannya akibat sibuk korupsi banyak rumah sakit malah tambah bobrok dan lebih mirip kandang kambing. Pasien-pasien banyak yang nggak keurus akibat keterbatasan fasilitas dan prasarana. Bahkan mirisnya sampai-sampai panel listrik di rumah sakit nggak keurus yang menyebabkan sering mati lampu. Asli hebat banget bohongnya. Jijik dengarnya, Kalki pun mensniper dada Pak Menteri dan seketika tumbang di tempat dan segera dilarikan dengan ambulans ke rumah sakit elit terdekat, tentunya dengan pengawalan ketat. Tibanya di rumah sakit elit tersebut, ternyata Pak Menterinya nggak ada dan udah dibawa Asyad dan anggotanya ke rumah sakit paling bobrok di negara tersebut. Istilahnya siapa yang menuai dia yang menanam. Dan rumah sakitnya saking terbengkalainya lebih mirip rumah hantu. Lanjut, skuad menutup pintu dan memasak sekitar rumah sakit. Asyad pun melakukan siaran langsung dan lagi-lagi mengaku sebagai Vikram Ratore dan menyindir, Menteri Kesehatan sedang gue culik dan kondisinya sedang kritis, tapi tenang aja, dia sekarang udah berada di rumah sakit kelas dunia dan akan ditangani oleh dokter kelas dunia juga. Dokter pun bilang, bang, ini nggak mungkin bang, di sini peralatan dan fasilitasnya nggak ada, jangankan menyelamatkan Pak Menteri, menyelamatkan kambing aja nggak bisa, dan menyebutkan apa aja yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Pak Menteri, dan semuanya nggak ada di rumah sakit tersebut. Dan lagi-lagi tim anti pembajakan yang dikepalai Nas Madar menelepon Asyad dan nanya, lo lagi, sekarang lu maunya apa bang? Asyad jawab, pertama gue pengen Pak Menteri merasakan sendiri pelayanan rumah sakit bobrok akibat korupsinya, dan yang kedua gue pengen si George mengakui dosa-dosanya di depan publik, atau Pak Menteri Kesehatan akan gue tamatkan. Nas Madar pun langsung menghubungi Kali, dan Kali langsung menyuruh George, si kepala bidang pengadaan alat-alat kesehatan dari pemerintah, untuk menuruti keinginan Asyad. George pun terpaksa melakukan jumpa pers dan mengakui dosanya di depan publik kalau insiden tamatnya anak-anak secara serentak adalah kesalahannya dan bukan kesalahan Dr. Iram. Jadi dahulu akibat korupsi dari Menteri Kesehatan, rumah sakit pun jadi kekurangan fasilitas dan alat medis dan kelabakan saat menangani puluhan pasien anak-anak yang tiba-tiba terkena serangan sesak napas. Dokter cewek bernama Iram yang menangani pasien tersebut membutuhkan oksigen. Sayangnya seluruh tabung oksigen di rumah sakit tersebut kosong semua. Dia pun menelepon George, si kepala pengadaan alat medis pemerintah, untuk segera mengirim tabung oksigen ke rumah sakitnya malam itu juga karena keadaan emergensi, dan tanpa itu pasien-pasien ini bisa nggak selamat. George jawab, sorry, sesuai prosedur oksigen baru bisa diantar pada jam kerja, jadi tunggu aja besok pagi. Dokter Iram bilang, itu udah terlambat pak, kami butuhnya sekarang, kalau nggak dikirim sekarang akan gue laporin bapak ke Menteri Kesehatan. George yang mendengar itu pun emosi, lu berani ngancam gue, lu kaduin aja sono, asal lu tahu gue nggak akan mengirimkan satu tabung oksigen pun ke lo. Lanjut menutup teleponnya. Iram pun terpaksa mencari cara dengan menyuruh teman-teman dokternya dan perawat untuk sementara memberi oksigen melalui tabung plastik dan memompakannya ke seluruh pasien, dan nggak boleh berhenti atau mereka akan tamat, sembari dia mencari dan sampai mendapatkan tabung oksigen. Lanjut, dokter Iram berkeliling kota mencari sendiri tabung oksigen tengah malam tersebut ke tukang las. Awalnya bapak las nggak mau memberikannya, tapi setelah dokter Iram memohon dan bersujud, akhirnya bapak itu bersedia memberikan tabung oksigennya. Dan saat Iram tiba di rumah sakit sambil membawa tabung oksigen, semua udah terlambat. Seluruh pasien yang kesemuanya adalah anak-anak terlanjur udah duluan akibat kehabisan nafas. Ibu-ibu mereka pun menangis sejadi-jadinya melihat anak-anak mereka udah terbujur kaku tak bernyawa. Dokter Iram pun hanya bisa meratapi kepergian anak-anak nggak berdosa tersebut. Dan lebih ngenesnya malah dokter Iram lah yang dipersalahkan dan dijadikan kambing hitam atas insiden tersebut. Tentu aja ulah dari rekayasa si George. Lanjut disidang dan diputus bersalah oleh pengadilan dan diganjar hukuman penjara. Asli edan
banget. Belum cukup penderitaannya saat digiring ke penjara, para warga yang dah terlanjur benci ke Iram karena fitnah tersebut malah memukul dokter Iram dengan tapak sendal jepit dan sepatu plastik. Asli sandal jepit OP parah. Seluruh keluarga korban yang mendengar itu pun syok dan merasa bersalah ke dokter Iram karena telah salah menilainya. Lanjut, Asyad menelepon Nazmadar dan meminta agar semua rumah sakit di negara ini segera dilengkapi seluruh fasilitasnya dan alat-alat medisnya dan dirubah jadi berstandar dunia dalam 10 menit. Kalau enggak, maka nyawa Menteri Kesehatan akan ditamatkan. Tentu aja Nazmadar langsung bergerak cepat dan segera menyuplai seluruh rumah sakit di negara tersebut dengan fasilitas dan alat-alat kesehatan yang lengkap sesuai standar rumah sakit kelas dunia. Dan sampai-sampai masuk berita, penyiar bilang gara-gara Vikram Ratore dalam sekejap seluruh rumah sakit di negara ini jadi berstandar internasional. Bersamaan tiba tim dokter dan alat-alat medis untuk mengoperasi Menteri Kesehatan, dan akhirnya hanya dalam hitungan menit seluruh rumah sakit di India udah disulap jadi rumah sakit terlengkap dan berstandar dunia yang gak mampu dilakukan oleh Menteri Kesehatan itu sendiri. Asli OP parah. Malamnya saat akan mengembalikan tubuh menteri ke Nazmadar, tiba-tiba skuad Asyad digerebek oleh skuad Nazmadar. Ternyata mereka udah siap dengan kondisi tersebut dan berhasil melawan balik. Asyad pun keluar dengan memakai topeng. Bersamaan terjadi ledakan di mana-mana dan Menteri Kesehatan ikut meledak dan tamat. Rasain. Singkatnya, Asyad berhasil kabur dengan helikopter, tapi topengnya berhasil direbut oleh Nazmadar dan ada rambut Asyad tertinggal di sana. Nazmadar pun menyuruh anggotanya untuk menggambar sketsa wajah dari rambut yang tertinggal di topeng tersebut. Sedangkan Kali menyuruh adiknya untuk menangkap Vikram Ratore dan dia akan pergi ke Rusia. Asyad pun melakukan upacara pernikahan dengan Nazmadar. Bersamaan Irani, anggota Nazmadar berhasil mendapatkan sketsa wajah full Vikram Ratore dan segera mengirim ke WA Nazmadar. Nazmadar pun sangat shock saat melihat gambar sketsa Vikram Ratore sama persis dengan wajah Asyad dan langsung menodong Asyad dan bilang, "Lu tega ngebohongin gue selama ini." Asyad bilang, "Tunggu, gue bisa jelasin." Karena marah, Nazmadar pun menembak Asyad. Ternyata mereka malah diberondong oleh tentara nggak dikenal dari semak-semak dan berhasil tertangkap. Sedangkan skuad cewek sedang OTW ke sana karena mendengar suara tembakan dari telepon Asyad. Ternyata Asyad dan Nazmadar ditangkap oleh Manis, adiknya Kali, dan bilang, "Pantes lu lolos terus, ternyata lu udah kerjasama sama Nazmadar." Lanjut mengajar Nazmadar bertubi-tubi dan bersiap akan menghabisinya. Bersamaan tim cewek tiba di sana untuk membebaskan mereka berdua. Tiba-tiba muncul kameramen satu persatu anak buah Manis di sana menggunakan gagang cangkul dan palu. Ternyata itu adalah Vikram Ratore yang asli, datang dan sendirian menghabisi para kroco-kroco Manis di sana. Asli OP parah. Lanjut melecut mereka semua dengan kepala ikat pinggang dengan damage yang nggak ngotak. Asli bapak-bapak banget. Lanjut menggendong Asyad pergi dari sana. Tiba-tiba Manis ingin menikamnya dengan pisau. Vikram malah memberondongnya dengan becengnya. Alhasil Manis pun tamat secara pahit. Asli konyol banget. Di Rusia saat sedang presentasi proyek kulinya di depan para investor dunia, tiba-tiba ada telepon yang memberitahu kalau adiknya telah tiada. Dan dalam sekejap Kali tiba di tanah air dan melihat adiknya udah terbujur kaku. Dia pun sangat sedih dan berniat akan membalas dendam. Di markas, Nazmadar menjelaskan ke Irani kalau ketua tim pembajak adalah Asyad, anggotanya adalah Dr. Iram, Helena sang hacker, dan Kalki yang membabat leher debt collector dengan cangkul sampai tamat. Yang kesemuanya adalah napi lapas. Lanjut berencana menyusup ke tim Asyad untuk mengorek informasi dan Nazmadar pun dimasukkan ke sel yang sama dengan tim Asyad. Lanjut berakting, "Gara-gara Asyad super ganteng, karir gue hancur dan sekarang malah jadi napi." Tim cewek pun sangat kasihan padanya. Laksmi bilang, "Asyad gak seburu itu." Gini ceritanya. Flashback ke tahun 1986 di Baranala. Vikram Ratore muda ikut sayembara adu gulat dan berhasil mengalahkan pegulat pria, tapi dikalahkan cewek bernama Depika Padukone. Vikram memang kalah di gulat tapi menang di cinta. Mereka berdua pun jatuh cinta. Mendadak Vikram mendapat tugas dari atasannya untuk membebaskan para sandera yang merupakan para prajurit India di perbatasan India dari para pemberontak. Tim yang dikirim sebelumnya untuk membebaskan malah pulang tanpa nyawa dan tinggal nama aja. Melihat itu Vikram sangat bersedih. Lanjut Vikram dan tim komandonya dikirim ke sana. Karena Vikram adalah tentara khusus alias komando, skuad Vikram dengan gampangnya menghabisi satu persatu para pemberontak sampai senjata yang digunakan mereka tiba-tiba macet. Terpaksa mereka melawan seadanya dengan menggunakan pisau dan golok sampai akhirnya mereka benar-benar tersudut. Akhirnya temannya bernama Popo mengorbankan dirinya agar teman-temannya selamat. Berkat itu Vikram dan skuad berhasil selamat dan para sandera berhasil dibebaskan. Vikram Ratore dan tim pun diberikan penghargaan dan diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan. Kesempatan itu langsung digunakan Vikram untuk memberitahu pimpinan kalau senjata yang mereka gunakan macet dan hampir tamat karenanya, dan itu jugalah alasan kenapa tim yang diutus sebelum mereka bisa gugur dengan mudah padahal mereka pasukan elit, dan meminta pertanggungjawaban ke pemasok senjata. Alhasil Kali pun dipanggil untuk disidang. Esoknya Kali disidang di mahkamah militer disaksikan oleh Vikram Ratore dan skuadnya. Kali bilang, "Maaf, memang itu kesalahan gue karena nggak memberikan training ke mereka, tapi gue akan bertanggung jawab
lengkap untuk para korban dan keluarganya, dan juga akan memberikan kursus pelatihan gratis dari perusahaan gue cara menggunakan beceng buatan kami yang baik dan benar. Intinya ini semua kesalahan manusia dan bukan kesalahan produk buatan kami. Vikram nyantai dan bilang, oh gitu ya, oke baik, akan gue gunakan sesuai petunjuk. Dan saat mengetes dan mencoba senjata buatan Kali dan menodongkan ke Kali, ternyata senjata itu memang benar-benar macet, dan seketika pembelaan Kali terpatahkan dan langsung diputus bersalah oleh pengadilan. Saat di rumah tiba-tiba anjing milik Vikram dihabisi orang tak dikenal. Saat mengecek keluar tiba-tiba Vikram dibius orang gak dikenal sampai teler. Meskipun begitu Vikram masih bisa melawan sebisanya. Lanjut Kali melemparkan istri Vikram sampai pingsan, dan ternyata anak buah Kali adalah polisi distrik sana dan membawa Vikram pergi dari sana. Saat tersadar Padukone sangat sedih melihat anjing kesayangannya telah tiada, dan ternyata udah ada polisi anak buah Kali standby di sana menyuruh Padukone menandatangani surat pernyataan dan tertawa. Jijik melihat ketawanya, Padukone pun mengambil penanya dan menusuk leher panuan polisi tersebut dan terpaksa menghabisi polisi lainnya di sana. Alhasil dia pun ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung atas tuduhan menghilangkan nyawa aparat negara dan kepemilikan barang-barang terlarang. Saat di penjara, Kali mengunjunginya dan bilang, gue adalah Kali, produsen senjata terbesar nomor 4 di dunia. Padukone nanya, terus Vikram di mana? Kali jawab, udah tamat. Lanjut flashback. Di helikopter Kali bilang, lu bilang beceng buatan gue macet kan? Lanjut memberondong Vikram. Nah itu nggak macet, lanjut menerjang Vikram sampai jatuh dari helikopter sambil terus memberondongnya dengan becengnya. Mendengar itu Padukone sangat sedih. Kali bilang, oh iya, lu bentar lagi nyusul suami lu kan? Bakal dihukum gantung dan lu akan tamat dengan lidah terjulur, sambil menjulurkan lidahnya ke Padukone sebagai bentuk ejekan. Asli toksik banget. Saat akan dihukum tiba-tiba Padukone pingsan, dan saat dicek oleh dokter gadungan dengan memeriksa denyut nadi kameramen, ternyata Padukone positif hamil. Alhasil sesuai peraturan perundang-undangan, hakim pun memutuskan hukuman ditangguhkan sampai anaknya lahir dan berusia 5 tahun. Singkatnya Padukone melahirkan di dalam penjara, lanjut merawat dan membesarkan anaknya tersebut di dalam penjara dengan penuh kasih sayang. Dan semua napi wanita dan sipir di sana juga sangat menyayangi anaknya tersebut. Anaknya pun dikenalkan dengan nama dan gambar mendiang ayahnya Vikram Ratore. Seringkali Padukone melihat bayang-bayang suaminya tersayang Vikram Ratore dan gak terima kalau dia udah tiada. Akhirnya Azad berusia 5 tahun dan untuk pertama dan terakhir kalinya dirayakan oleh ibunya sambil berpesan, jadilah seperti ayahmu Vikram Ratore, seorang pahlawan, pria yang kuat dan gagah berani, selalu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, dan ibu sangat menyayangimu nak. Semua napi wanita di sana yang melihat momen tersebut tak kuasa menahan air matanya karena tahu hari itu Padukone akan dihukum sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Lanjut dibawa pergi oleh sipir sambil diiringi tangisan Asad kecil yang gak rela melepaskan ibunya pergi. Padukone pun dieksekusi dan itu juga. Asad kecil pun harus menghadapi cobaan teramat berat di usianya yang masih sangat dini karena harus melihat ibunya tiada di depan matanya dan menangis sejadi-jadinya memanggil-manggil mamanya. Sumpah asli sedih banget. Karena nggak sanggup lagi menanggung getirnya kenyataan, dia pun pingsan. Semenjak itu Asad diangkat sebagai anak dan dirawat oleh sipir tersebut. Mendengar kisah pilu hidup Asad, Nasmadar pun tak kuasa menahan air matanya. Asad pun tersadar di depan ayahnya dan teman-teman komandonya dulu. Dan juga ada si pria kekar di sana. Dan ternyata dia adalah si Unyil yang berduel di kereta dengannya tempo hari. Bukanlah sebuah kebetulan belaka. Dia adalah anggota komando generasi baru yang coba melacak keberadaan Asad sejak lama dan akhirnya bisa menemukannya. Dan dialah Unyil yang dulu menyelamatkan Vikram saat jatuh dari helikopter masuk ke sungai dan kepalanya terbentur batu kali sehingga dia kehilangan ingatannya. Dan dia juga lah yang membawa teman-temannya bertemu dengannya dengan menggunakan tato tanda anggota komando khusus. Semua itu dia lakukan untuk memenuhi janjinya ke Vikram untuk mengembalikan ingatannya sebagai balas budi karena telah menyelamatkan nyawanya dan ibunya dulu. Asad sangat terharu dan gembira karena ayahnya yang dia sangka udah tamat ternyata masih hidup. Sebaliknya Vikram masih kehilangan ingatannya sehingga perasaannya hambar aja dan ekspresinya datar aja. Tapi dia mengakui Asad sebagai anaknya dan berjanji dia akan selalu ada kapanpun Asad membutuhkannya. Tiba-tiba seluruh skuad Asad dan Nasmadar dibawa ke ruangan Irani dan sambil diawasi oleh Vikram Ratore. Tiba-tiba Irani menampar Nasmadar dan terungkap kalau Irani adalah anak buah dari Manis yang membuat Nasmadar dan Asad terculik dan ikut serta mengajar mereka berdua. Lanjut melakukan video call dengan Kali bahwa dia udah menangkap Nasmadar. Kali pun menyuruhnya membawa Suci ke tempatnya dan menghabisi Nasmadar dan seluruh skuad Asad saat itu juga. Alhasil Suci pun dibawa pergi dari sana. Saat Irani akan menghabisi Nasmadar, tiba-tiba diselamatkan oleh Laksmi. Sedangkan iring-iringan mobil yang membawa Suci berhasil dicegat oleh Vikram. Asad pun tiba di penjara untuk menyelamatkan Nasmadar. Vikram pun melempar puntung rokok ke kameramen. Asli tega banget. Dan bersama dengan teman-teman tim komandonya berhasil menghabisi seluruh anak buah Kali di sana dan menyelamatkan Suci cucunya. Asli OP parah. Sedangkan Asad berhasil membabak belurkan Irani dan membukakan seluruh pintu sel sehingga Irani dimasa oleh seluruh napi wanita di sana sampai tamat. Rasain. Laksmi yang berusaha menyelamatkan Nasmadar ternyata kena tembak dan kritis dan akhirnya dia pun tiada. Nasmadar pun memakai gelangnya dan bersumpah untuk gabung dalam tim Asad untuk membalas dendam ke Kali.
Mereka pun berencana akan melakukan misi pencurian kertas pemilu dengan mencegat konvoi truk pengangkut kertas tersebut. Esoknya mereka pun melancarkan aksinya dan singkatnya berhasil merampok konvoi truk tersebut. Sayangnya ayahnya Vikram Ratore tertangkap oleh ajudannya Kali bernama Namrud. Asad pun melakukan siaran live dari penjara dan tetap berperan sebagai Vikram Ratore dan mengancam akan memusnahkan seluruh kertas suara kalau keinginannya nggak dituruti. Kali yang melihat itu heran kenapa ada kembar Vikram Ratore. Sedangkan di luar penjara tiba-tiba muncul kepala kepolisian bernama Sanjay datang hanya berpakaian kain sarung, asli nyentrik banget, dan menyuruh pasukannya membobol penjara dan berhasil masuk dan mengepung Asad. Ternyata mereka udah ditunggu oleh seluruh napi yang bersenjata dan diberondong oleh mereka. Alhasil salah satunya keluar tanpa berpakaian melapor ke Sanjay. "Lapor Pak, seluruh area penjara udah dipasang ranjau darat, di dalam mereka punya pasukan, pokoknya ngeri banget Pak." Sanjay pun mengetes dengan melempar kerikil ke sekitar dan benar aja, ranjau darat yang terkena lemparannya pun auto meledak. Melihat itu Sanjay pun menyuruh pasukannya untuk mundur dan dia maju sendirian bernegosiasi dengan Asad. Lanjut Asad menunjukkan tumpukan miliaran kertas suara pemilu dan mengancam akan membakarnya jika nggak menutup perusahaan-perusahaan yang terdaftar membuang limbah sembarangan dan merusak lingkungan. Perdana Menteri pun langsung meng-ACC-nya dan langsung menutup seluruh pabrik-pabrik tersebut detik itu juga. Asad pun membuka penyamarannya dan mengaku di depan publik kalau dia bukanlah Vikram Ratore dan berpesan ke seluruh warga untuk memilih pemimpin menurut hati nuraninya dan bukan karena disogok alias menerima uang dari para calon pemimpin negeri. Pilihlah dengan hati nurani biar nggak menyesal di kemudian hari, karena satu suara dari kalian sangat menentukan masa depan negara ini. Warga yang menonton pun sangat terbakar adrenalinnya. Lanjut mengembalikan seluruh kertas suara ke Sanjay. Saat akan pergi tiba-tiba datang teman ayahnya yang mata satu dan dihabisi oleh Kali sambil menyandra ayahnya Vikram Ratore. Alhasil tim Asad pun nggak berkutik dan dihajar oleh Kali. Saat Kali akan menghabisi Vikram, tiba-tiba becengnya macet dan bersamaan ingatan Vikram kembali gara-gara mendengar suara pelatuk beceng yang macet tersebut dan bilang gue udah ingat semuanya. Lanjut meninju Kali sampai terlempar dan dalam sekejap bapak anak tersebut berhasil menghabisi seluruh anak buah Kali dan menyisakan Kali seorang. Lanjut Vikram menyuruh Asad membebaskan seluruh teman-temannya dan biar dia menghadapi Kali. Mereka pun berduel dan dengan entengnya Vikram membabak belurkan Kali, asli lemah banget. Tiba-tiba Kali ditolong oleh Namrud. Alhasil Vikram dan Asad dihajar dan dibabak belurkan olehnya, tapi dengan cepat membalikkan keadaan dan berhasil menumbangkannya. Lanjut mengajar Kali dan membawanya ke dan serta-merta memasangkan tali ke Kali sambil mengejek Kali sama persis seperti yang dia lakukan ke ibunya. Dan akhirnya Kali pun dihukum tamat di tempat, rasain. Dan di akhir Asad diberi misi ke Italia oleh Sanjay dan tamat. Gimana, seru banget kan? Jangan lupa like, komen, dan sub ya. Thank you.